Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah janallahu wa yakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu, bersua, bertatap muka dalam media ini, yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufik wassadat, ya, berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk senantiasa mempertahankan iman sampai akhir hayat dengan cara belajar, dengan cara talabul ilm. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran ke 334. Itu saya berikan judul Kaidah-Kaidah Asma wa Sifat, Al-Qawaid atau Ba'dul Qawaid min Asma wa Sifatillahi Azza wa Jal, yang saya ambil dari kitab Al-Qaulul Mufid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah kitab Tauhid. Kitab Tauhid bab yang ke-40, Man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Dan juga saya ambil dari Al-Qawaid An-Nafi'ah fi Asma'illahi wa Sifatihi karya Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis, hafizahullah ta'ala. Ketahuilah bahwasanya kaidah-kaidah dalam memahami asma wa sifat sangat penting, karena memahami asma wa sifat dengan benar, dengan lurus, ini merupakan pembeda antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah, yang mana kaidah-kaidah asma wa sifat ini, ya, yang dipegang oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah untuk menjelaskan, meluruskan kesalahan-kesalahan dalam memahami asma wa sifat. Sehingga setelah kita mengetahui bahwasanya tauhid rububiyah itu diimani juga oleh orang-orang kafir, seperti orang kafir Quraisy, mereka memahami, mengimani Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan rizki, dan seterusnya. Ini diyakini oleh orang-orang kafir. Yang membedakan antara kekufuran dan keimanan adalah tauhid uluhiyah, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah, ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Ini yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, ya. Ini yang menjadi pembeda antara ahlus sunnah wal jamaah dan ahlul bid'ah, yang mereka memahami asma wa sifat, ya, sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan akal, dan seterusnya. Dengan kaidah-kaidah ini kita akan membantu memahami asma wa sifat dengan baik dan benar. Yang pertama yang harus kita pahami, kita akan sebutkan 5 saja. Ya, Syekh Al-Khamis hafizahullah taala memuat kitab Al-Qawaid An-Nafiyah. Di situ ada sekitar 30 qawaid, ya. Yang mau membaca lebih luas bisa baca kitab tersebut, Al-Qawaid An-Nafiyah fi Asma'illahi wa Sifatihi, ya, karya Syekh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah taala. Yang pertama, kaidah yang pertama yang harus kita pahami adalah ijra'un nusus ala zahiriha. Kita memahami nas-nas Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang asma wa sifat sesuai dengan zahirnya, ya. Sebagaimana juga dalam sebuah kaidah disebutkan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asalnya sebuah perkataan, ya, hakikatnya begitu, nggak boleh dipalingkan kepada yang lain, kecuali kalau ada dalil, kecuali ada dalil yang lain yang memalingkan dari makna yang zahir, ya. Tapi kalau nggak ada dalil yang memalingkan dari makna aslinya, makna hakikinya, makna zahirnya, maka nggak boleh dipalingkan, tidak boleh dipalingkan, ya. Contoh misalnya, saya melihat singa, ya, saya melihat singa. Asal katanya singa itu apa?
hewan buas ya yang ada di hutan ya. Atau bisa juga kita palingkan asad itu atau singa itu kepada seseorang yang pemberani misalnya. Iya. Kita palingkan singa menjadi orang yang pemberani kalau ada qarinah, kalau ada hal-hal yang bisa menunjukkan kepada bahwasanya singa itu bukan singa beneran tapi orang pemberani. Ya, apa qarinahnya? Qarinahnya bisa berupa kalimat, bisa berupa perkataan ya dalam bahasa ya, dalam bahasa. Misalnya ra'aitu al-asada fil ghabah. Saya melihat singa di hutan. Berarti yang dimaksud dengan singa itu singa beneran ya karena di hutan. Karena di hutan. Beda kalau misalnya kita mengatakan ra'aitu al-asada yakhtubul jumu'ah. Saya melihat singa sedang khutbah Jumat ya. Kira-kira singa bisa khutbah Jumat nggak? Nggak bisa. Ini namanya qarinah. Ya, berarti yang sedang khutbah Jumat itu adalah seorang yang pemberani misalnya. Ya, kita bisa memalingkan makna singa dari makna aslinya kalau ada qarinah yang memalingkan dari makna aslinya. Nah, ini dalam bahasa ya, dalam bahasa. Begitu juga dalam asma wa sifat, al-aslu fil kalami al-haqiqah. Ya, wajib kita ijra'un nusus ala zahiriha. Yang pertama kita bawa sesuai dengan zahirnya seperti itu. Ya, zahirnya seperti itu. Allah punya tangan ya. Allah punya tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya tangan Allah ya kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Allah punya wajah ya. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya? Bagaimana wajah Allah kita nggak tahu. Ya, wajib memahami nas dalam asma wa sifat sesuai dengan apa? Dengan zahirnya, sesuai dengan hakikatnya seperti itu, kecuali ada nas yang lain yang memalingkan. Ya, kalau tidak ada nas yang lain yang memalingkan, maka tidak boleh dipalingkan, tidak boleh ditakwil. Ya, kita memahami sesuai dengan zahirnya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala di dalam kitab Ikhtilaful Hadis juga disebutkan, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, Al-Qur'anu Arabiyyun kama wusifat ya. Wal ahkamu fihi ala zahiriha wa umumiha. Al-Qur'an itu bahasa Arab ya. Maka kita memahami Al-Qur'an dengan kaidah bahasa Arab. Jangan pakai akal-akalan. Ya, nggak boleh dibawa kepada pemahaman kita sendiri ya. Siapa kita kan begitu. Fahami Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, Allah menginginkan tangan, ya sebutnya tangan. Tidak boleh kita palingkan. Allah menyebutkan wajah, ya wajah. Tidak boleh kita palingkan. Ya, Allah yang paling faham tentang maknanya. Berarti kita asalnya sebuah perkataan adalah hakikatnya seperti itu. Ya, hakikatnya seperti itu. Artinya sesuai dengan konteksnya, zahirnya seperti itu, tangan-tangan. Bagaimana tangannya Allah? Allahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Kewajiban kita hanya mengimani Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya betis, Allah turun ke langit dunia, Allah beristiwa di atas arsy. Ya kita wajib mengimani hal tersebut. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, Muhammad bin Idris, Al-Qur'anu Arabiyyun kama sifat. Wal ahkamu fihi ala zahiriha wa umumiha. Dan hukum di dalam nas dalam Al-Qur'an itu berdasarkan zahirnya atau berdasarkan keumumannya. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam kitab yang lain disebutkan mazhabus salaf minas sahabati radhiyallahu anhum wat tabi'ina wat tabi'ihim huwa iradu adillati sifati ala zahiriha min duni tahrifin laha wala ta'wilin muta'assifin li syai'in minha wala jabarin wala tashbihin wala ta'tilin yufdi ilaihi katsirun minat ta'wil. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab salaf dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan kita sudah sebutkan bahwasanya wajib kita bermazhab, beragama sesuai dengan metode para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan metode mereka dalam memahami asma wa sifat, ya kata Imam Syaukani, dan juga tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in setelah mereka adalah iradu adillatis sifat ala zahiriha. Kita memahami dalil-dalil sifat Allah sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan zahirnya, min duni tahrif. Tidak boleh ditahrif, tidak boleh dirubah maknanya. Ya. Tanpa ditakwil, tanpa ditafsirkan, ditakwilkan sesuai dengan hawa nafsu. Kayaknya enaknya begini nih.
kayaknya ini nggak cocok nih, ya. Siapa kita kan begitu? Yang paling paham tentang Al-Quran ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bawa nas atau konteks kalimat dalil itu sesuai dengan aslinya terlebih dahulu. Ya, al aslu fil kalam al haqiqah. Ya, kita sesuaikan dengan zohirnya seperti itu dulu sampai ada dalil yang memalingkan. Nggak boleh ditakwil, ya, tidak boleh ditasbih, tidak boleh ditaktil, diserupakan, ditamsil, tidak boleh. Dan juga tidak boleh ditaktil, tidak boleh dihilangkan. Kayaknya ini nggak cocok nih sama Allah Subhanahu Wa Taala sifat ini. Akhirnya di-delete, ya, nggak boleh. Tidak boleh. Nah ini berbagai penyimpangan di dalam asma wa sifat, ya. Tidak boleh ditaktil, ditasbih, ditakyif, ya, ataupun ditamsil, dan tidak boleh ditakwil atau ditahrif. Kemudian kaidah yang kedua yaitu al-qaulu fis sifat far'un anil qauli fiz zat. Ya, atau al-kalamu fis sifat far'un anil kalami fiz zat. Membicarakan tentang sifat Allah itu merupakan bagian dari membicarakan tentang zatnya Allah. Kenapa demikian? Karena zatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu gaib. Kita nggak bisa melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, nggak bisa. Ya, kalau ada orang masih hidup mengaku, saya pernah melihat Allah, ya bohong. Itu dusta, ya. Nabi SAW saja tidak ketika masa hidupnya tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai peristiwa Mi'raj di tahun ke-10 kenabian, ya, setelah selesai mendapatkan perintah atau wahyu tentang sholat, Nabi SAW kembali ke Mekah, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu ketika di langit ke-7?" Kata Nabi SAW, "Nurun anna aro." Cahaya yang sangat terang, gimana saya bisa lihat? Ya, ini menunjukkan bahwasanya selama kita masih hidup tidak bisa melihat Allah. Ya, tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ketika di akhirat baru Allah Subhanahu Wa Taala akan menampakkan wajahnya, menampakkan betisnya di akhirat, dan juga bagi penghuni surga Allah akan menampakkan wajahnya tanpa hijab. Sehingga itu merupakan kenikmatan yang luar biasa bagi penghuni surga. Nah, kalau kita berbicara tentang nama dan sifat Allah, berarti kita sedang berbicara tentang zatnya Allah. Tentang sesuatu yang gaib. Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang gaib, maka harus wajib mendatangkan dalil. Ya, wajib harus mendatangkan dalil. Kenapa demikian, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain? Karena kita mensifati atau menamai Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bisa dengan 3 kemungkinan. 1, dengan melihatnya langsung. 2, atau melihat yang semisal dengannya. Yang ketiga, ada seseorang yang amanah, yang jujur, yang mengabarkan kepada kita. Kalau yang pertama, nggak mungkin kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala langsung, nggak mungkin. Iya, masih hidup kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala nggak mungkin. Nanti ketika sudah wafat atau di surga baru bisa. Iya, kan nggak mungkin kita tanya sama penghuni surga, "Wahai penghuni surga, Allah gimana sih?" Ya, sekarang juga surga belum ada penghuninya. Ya, orang-orang yang sudah meninggal semuanya masih di dalam alam barzah, di alam kubur. Ya, sampai hari kebangkitan nanti. Baru nanti setelah hari kebangkitan dikumpulkan di padang mahsyar dan seluruh perjalanan panjang alam akhirat. Perjalanan panjang alam akhirat. Nah, ini yang pertama, nggak mungkin kita melihat langsung. Kita masih hidup nggak melihat Allah Subhanahu Wa Taala langsung, nggak bisa. Ya, selama kita masih hidup nggak bisa kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah untuk melihat Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Lantaroni." Kata para ulama, lantaroni ini maksudnya adalah, ya, kamu tidak akan bisa melihat aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, selama kamu masih hidup. Ya, lantaroni maksudnya bukan berarti Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat, enggak. Di dunia nggak bisa, tapi di akhirat nanti bisa. Ya. Kenapa? Karena waktu itu Nabi Musa masih hidup. Lantaroni, kalau kamu masih hidup nggak bisa melihat aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ketika sudah wafat di surga baru bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat langsung nggak mungkin, ya, kita masih hidup. Atau kita melihat yang semisal dengan Allah, ya, nggak ada Allah yang semisal, nggak ada. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ya. Qul huwallahu ahad, ya, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Allahus samad, Allah Subhanahu Wa Taala as-samad,
ya, sebuah zat yang seluruh makhluk membutuhkan zat tersebut, ya. Kita semuanya makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang selevel, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Ya berarti yang kedua ini juga nggak mungkin, karena nggak ada yang selevel, sekufu, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Kemungkinan yang ketiga mungkin, ya, baru bisa. Atau ada seseorang yang jujur, amanah, yang mengabarkan kepada kita. Siapa dia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Nabi SAW tahu? Dari wahyu, dari Allah yang mengabarkan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajib kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan konteks, dalil, dan ketika kita berbicara tentang nama dan sifat Allah, berarti kita berbicara tentang zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang menghapus, mendelete, mengingkari salah satu nama dan sifat Allah, berarti dia telah mengingkari Allah. Ya, makanya para ulama mengatakan mengingkari salah satu saja nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala bisa kufur. Ya, keluar dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Makanya berbicara tentang masalah zat atau nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini harus membawakan dalil, harus membawakan dalil. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah itu ada yang sifatnya zatiyah, fi'liyah, dan khobariyah. Ya. Sifat-sifat Allah itu ada yang berupa zatiyah, fi'liyah, dan khobariyah. Adapun zatiyah ini adalah sifat Allah yang selalu melekat kepada Allah dan tidak mungkin, ya, lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat as-sam'u wal basar, ya, yang disebut dengan sifat maknawiyah juga. Jadi sifat melihat, sifat mendengar itu pasti ada pada Allah dan terus senantiasa melekat pada Allah. Tidak mungkin tidak ada. Ini namanya sifat zatiyah atau sifat maknawiyah yang senantiasa ada dan melekat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin tidak ada. Ya, tidak mungkin tidak ada. Seperti contohnya tadi sudah kita sebutkan. Yang kedua, sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu yang berkaitan tentang masyiah, yang berkaitan tentang kehendak Allah. In sya'a fa'alahu wa in lam yasha' lam yaf'alhu. Ya, kalau Allah berkehendak Allah akan melakukan, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan melakukan. Ini sifat fi'liyah. Seperti contohnya misalnya al-kalam, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kalau Allah berkehendak berbicara. Kalau Allah tidak berkehendak, ya Allah tidak akan berbicara. Ya. Begitu juga sifat an-nuzul, ya, turun ke langit dunia. Kalau Allah mau Allah turun, kalau Allah tidak mau Allah tidak turun. Ini sifat fi'liyah yang berkaitan tentang masyiah, berkaitan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat Allah yang berkaitan khobariyah. Sifatnya pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat khobariyah ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan merupakan sifat zatiyah atau bukan merupakan sifat fi'liyah juga. Seperti misalnya wajah, ya, mata, betis, tangan, itu sifat khabariyah yang Allah kabarkan tentang dirinya sendiri, tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat bahwasanya as-sifatu awsa'u minal asma'. Atau ada juga yang menyebut dengan kaidah as-sifatu a'ammu minal asma. Ya, sifat-sifat Allah itu lebih umum daripada nama-nama Allah. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya setiap nama itu pasti mengandung sifat. Ya, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak, ya, tidak terhitung jumlahnya. Dan ini salah satu kaidah dalam memahami asma wa sifat. Bahwasanya asma Allah tidak terbatas pada bilangan tertentu. Ya, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Asmaullah laisat mahsuratan bi'adadin muayyan. Ya, nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ini menunjukkan banyak dan sudah kita bahas di pertemuan di pelajaran yang lalu, ya. Dan setiap nama mengandung sifat. Ya. Kalau nama-nama Allah saja sudah banyak, tidak kita ketahui jumlah bilangannya, tentu saja sifat-sifat Allah lebih banyak, banyak.
Ustadz, kalau misalnya ada sifat Allah Subhanahu wa taala marah misalnya. Iya, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Berarti Allah punya sifat marah dong. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat negatif dong. Maka kita katakan, dan ini merupakan kaidah yang disebutkan juga oleh para ulama, bahwasanya sifat-sifat Allah yang menunjukkan seperti itu bukan menunjukkan Allah memiliki sifat itu, tidak. Tapi Allah ingin menunjukkan, menginformasikan kepada kita Allah memiliki sifat dari lawan itu. Ya, lawan dari sifat tersebut misalnya contoh, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum dalam surat Al-Fath ayat 6. Allah murka, Allah marah, Allah melaknat mereka. Maksudnya apa? Allah ingin menjelaskan lawan dari sifat godok. Lawan dari sifat murka, marah itu rahmat. Allah murka, marah sama orang kafir. Karena ini konteksnya sedang berbicara berkaitan tentang orang kafir. Allah murka kepada mereka, orang kafir. Dan Allah melaknat mereka, orang-orang kafir. Lawannya apa? Rahmat. Berarti Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Ya, Allah memiliki sifat apa? Rahmat. Ya, begitu juga contoh-contoh yang lain, contoh-contoh yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya ya sifat Allah itu lebih luas daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir yaitu kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditasbih, tidak boleh ditamtsil, tidak boleh ditakyif. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditahrif, ya, tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditaktil, tidak boleh ditakyif dan tidak boleh ditamtsil. Tidak boleh ditahrif, tidak boleh dirubah maknanya. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan bahwasanya setiap apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri maka kita bawa kepada hakikatnya begitu, ya, zahirnya begitu. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya betis. Kita fahami Allah punya sifat-sifat seperti itu. Tidak boleh ditahrif, tidak boleh dirubah. Yang kedua, tidak boleh ditaktil, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh didelete, nggak boleh. Seperti ada golongan Mu'attilah yang mereka tidak meyakini Allah memiliki nama dan sifat. Tentu saja ini gulatul Mu'attilahnya, golongan Mu'attilah yang ekstrimnya. Mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Dan kita sudah tahu bahwasanya sesuatu yang tidak punya nama, sesuatu yang tidak punya sifat itu menunjukkan nggak ada. Gulatul Mu'attilah ingin mengatakan bahwasanya Allah nggak ada, subhanallah. Nah, ini tentu saja bisa keluar dari agama Islam, ya. Mengatakan Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Ya, ini menunjukkan mengatakan bahwasanya Allah nggak ada. Ya, sesuatu yang tidak punya nama, sesuatu yang tidak punya sifat, hakikatnya nggak ada. Hakikatnya tidak berwujud kan begitu. Dan kita beriman Allah itu ada. Ya. Allah itu ada. Zatnya ada di atas arsy di langit ketujuh. Ya. Kita wajib mengimani hal tersebut, ya. Golongan taktil, orang yang suka menghapus, mendelete nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, ya, ada yang ekstrimnya seperti itu. Walaupun ada juga yang awamnya yang mereka nggak paham, ya. Mereka nggak paham. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Yang ketiga, tidak boleh ditakyif, tidak boleh ditanya bagaimana, ya. Bukan berarti Allah tidak memiliki kaifiat. Allah ada kaifiatnya, cuma kita nggak tahu. Tidak boleh kita mengatakan bagaimana sih wajahnya Allah, bagaimana sih tangannya Allah, bagaimana sih kakinya Allah, ya. Kata Imam Malik, sifat-sifat Allah itu maklum, ya, sesuai dengan bahasa kita tahu, tangannya tangan, wajahnya wajah. Tapi bagaimananya kita nggak tahu. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya nggak tahu kita. Wal imanu bihi wajib, beriman bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat tersebut hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang bagaimananya sifat-sifat Allah itu bid'ah. Ini dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang keempat, tidak boleh ditamtsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Allah tidak sama dengan makhluknya, dan Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Jadi tidak boleh kita berkata, tidak boleh kita berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan akal-akal kita. Karena kalau berbicara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil, berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini dosa besar.
Ya, dan ini dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan berbicara yang kamu tidak memiliki ilmu dengannya. Ya. Sungguhnya semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya penglihatan, pendengaran, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan berbicara, ya, jangan ngomong atas nama Allah yang kalian tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ya, ini dosa besar. Kita berbicara tentang nama dan sifat Allah tanpa ilmu, ini dosa besar. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan kita nggak boleh berbicara tentang nama dan sifat Allah sesuai dengan akal-akal kita, sesuai dengan hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan, yang menyimak kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.